Yayasan Pertanian Organik Bali yang sering disebut dengan YPOB ini berdiri tahun 2003. Kelembagaan kita ini sebenarnya anggaran dasarnya itu tahun 2000, tapi pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatannya kita awali di tahun 2003. Visi kami ini adalah ingin masyarakat marginal yang ada di Pulau Bali ini boleh meningkatkan pendapatannya karena mereka secara sosial hidup dalam garis kemiskinan. Tentu Yayasan Pertanian Organik Bali ini tidak bisa tinggal diam. Kami rindu mengajak dan mengangkat masyarakat untuk meningkatkan income mereka, baik mengenal mereka dalam dunia perbankan untuk permodalan mereka dan lain sebagainya untuk meningkatkan usaha-usaha mereka. Itulah kita ingin berperan ikut aktif di dalam pengembangan masyarakat. Struktur daripada organisasi YPOB ini kita ada 3 departemen, ada departemen administrasi dan keuangan, kemudian ada pengembangan lembaga, kemudian ada departemen pengembangan daripada kelompok-kelompok yang ada dampingan kami di masyarakat khususnya di Pulau Bali ini. Kemudian dampingan kami ini tidak hanya dalam bentuk kelompok-kelompok saja, baik kelompok laki-laki maupun kelompok wanita, tetapi kami juga melakukan pendampingan bagi masyarakat dalam bentuk individu, pengembangan untuk usaha mereka. Yayasan Pertanian Organik Bali ini tidak literally fokus untuk pertanian saja, tapi kita ingin mengembangkan pertanian dalam arti luas, peternakan, kemudian perdagangan, kemudian usaha-usaha jasa lainnya. Karena kita ingin membangun seluruh masyarakat di Pulau Bali ini, meningkatkan taraf kehidupan mereka, ingin mengembangkan pola pikir mereka. Kami tidak ingin masyarakat Bali ini tertinggal. Padahal kita hidup di Pulau Bali yang penuh dengan destinasi wisatanya. Kami rindu juga masyarakat Bali menikmati apa yang ada. Menikmati tidak hanya menjadi penonton aja di Pulau Bali sendiri, tapi ingin memanfaatkan lahan-lahan yang ada lewat talenta, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Bali ini. Kemudian apa saja yang kita berikan dampingan kepada kelompok? Kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dalam pengembangan pengentasan pengangguran yang programnya disebut dengan TKMT maupun TKPMP, Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan Tenaga Kerja Mandiri Profesional Terdidik, baik yang tamatan SMA atau sederajat SMK, kemudian yang sarjana S1. Disitulah peran kami Yayasan POB memberikan pembinaan. Kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, kami juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung sampai hari ini. Karena kami rindu adik-adik kami yang tamat SMA, SMK, anak-anak kami yang tamat S1 dalam sarjana itu ingin membuka wawasan mereka. Tidak harus bekerja di perkantoran, tetapi disitulah kita ingin mengembangkan pola pikir mereka. Mereka harus mengembangkan diri, fashion mereka di mana, keterampilan mereka di mana. Itu yang kita ingin kembangkan, sehingga dalam pembekalan-pembekalan itu sudah banyak dari mereka yang sudah bisa menjadi UMKM baru. Baik yang sebagai tukang cukur, kemudian yang ada di percetakan, kemudian ada di perdagangan, di perbengkelan, itu banyak usaha-usaha yang sudah mereka kembangkan. Bahkan ada juga yang produksi dupa. Mereka memproduksi dupa, mereka langsung memasarkan sekitaran Pulau Bali ini. Kemudian kita bekerja sama dengan BPTP dalam teknologi pertanian. Mengapa begitu? Karena tentu kami tidak bisa bekerja sendiri.
keterbatasan keahlian yang kita miliki itu terbatas. Sehingga kita bekerja sama dengan BPTP yang ada di Provinsi Bali dalam teknologi pertanian yang kita gali di situ. Dalam bentuk apa yang kita kerjasama? Kelompok, kita kerjasama dengan kelompok. Kita juga kerjasama dalam pendanaan dengan mitra yang ada di luar negeri, program-program yang kita kerjakan. Salah satunya adalah penggemukan sapi. Dalam masa paceklik, kadang-kadang petani itu sulit mencari rumput. Olahan-olahan yang ada di daerah sekitar mereka seperti kakao, coklat, kulit kakao mereka buang sembarangan karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengolah. Itulah selaku Yayasan Pertanian Organik Bali, kita menjalin kerjasama dengan BPTP dalam pengolahan kulit kakao untuk pakan ternak dalam masa paceklik. Itulah kerjasama yang kita lakukan baik dengan pemerintah, baik dengan mitra yang ada di luar negeri, tentu dengan dampingan kita, baik individu maupun kelompok yang ada di Pulau Bali ini. Dalam pembentukan kelompok awal, kami juga ada Departemen Pengembangan Kelompok di sini. Dialah yang turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana membuat administrasi yang baik, bagaimana meningkatkan pengurus yang baik. Kemudian bagaimana kita mengelola apa yang ada di kelompok itu dengan baik. Karena intinya itu dari kita, untuk kita, dan oleh kita di situ. Sehingga kelompok ini terbangun dengan baik, menjadi kelompok yang mandiri. Tentu dalam masa pandemi COVID, situasi ini sangat berpengaruh terhadap dampingan kami. Sangat berpengaruh. Semua lini yang ada sangat berpengaruh. Sehingga kelompok-kelompok yang ada kemarin itu banyak yang mengalami usaha mereka, mengalami kemunduran, bahkan ada yang bangkrut sekalipun. Tidak dipungkiri, kami terbuka saja memang seperti itu kondisinya. Tapi bagaimana kami dari Yayasan POB ini merawat yang masih ada ini. Dalam masa pandemi COVID yang sudah melandai dan perekonomian sudah mulai bangkit, disitulah kami YPOB membangun, merangkul mereka kembali untuk kembali melakukan kelompok mereka, melakukan usaha-usaha sedikit demi sedikit untuk menumbuhkan perekonomian mereka. Sehingga apa yang ada sekarang, kelompok-kelompok yang ada, dari 31 kelompok yang ada dari 2003 sampai sekarang yang masih eksis, itu ada kurang lebih ada 10 kelompok yang masih eksis. Dari 20 kelompok yang lainnya itu ya masih kembang kempis. Mereka perlu kita create lagi untuk bangkit lagi. Karena banyak yang beralih dari kelompok, mereka beralih ke individu. Karena mereka dalam kelompok juga ada yang sudah mengalihkan usaha mereka ke individu mereka, tapi itu tetap kami bina juga. Itulah isu-isu yang terjadi dalam masa pandemi COVID hingga hari ini. Tapi kami tetap ingin membangkitkan ekonomi, UMKM, masyarakat yang ada di Pulau Bali ini. Perkenalkan, kami kelompok Tani Muda Mandiri yang berada di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Kami berdiri tahun 2004 dan kami selaku ketua kelompok Tani Muda Mandiri. Nama saya Ketut Wiriantara dan kami
perkenalkan anggota kelompok kami. Ini ada beberapa orang dan sisanya masih ada acara yang lain. Kami persilakan untuk perkenalkan. Kami bagian dari anggota kelompok Tani Muda Mandiri. Nama Tiang Iketut Karyade. Status kami di kelompok anggota kelompok. Terima kasih. Terima kasih juga. Saya juga anggota kelompok Tani Muda Mandiri. Nama Tiang Wayan Sumadiksa. Terima kasih. Baik, kami ceritakan sejarah singkat tentang kelompok Tani Muda Mandiri. Sebelumnya, sebelum tahun 2004, kami mengalami boleh dibilang depresi. Kenapa dibilang depresi? Karena perekonomian saat itu ekonomi Bali sangat terpuruk yang diakibatkan adanya bom Bali. Tepatnya pada tahun 2002. Nah, ketika itu kami sangat bingung bagaimana mencari pekerjaan untuk di daerah Bali. Pariwisata di daerah Bali pada saat itu sangat terpuruk sekali, bahkan tidak ada tamu atau pariwisata yang masih bergerak pada waktu itu. Sehingga kami memutuskan untuk terjun menjadi petani. Akan tetapi untuk menjadi petani kami belum tahu bagaimana caranya menjadi petani yang lebih optimal. Sehingga pada tahun 2004 kebetulan kami dapat informasi bahwa ada organisasi yang bernama Pertanian Organik Bali untuk bisa membina kami sebagai petani, baik itu dalam bidang organisasinya, dalam bidang administrasinya, maupun bagaimana teknik-teknik dalam budidaya yang ada di pedesaan ini. Dari tahun 2004 kami menjalankan kerjasama dengan Yayasan Pertanian Organik Bali, baik dari sistem organisasi atau struktur organisasi, bagaimana caranya berorganisasi, tentang bagaimana administrasi, baik itu keuangannya, baik itu bagaimana menganalisa tentang budidaya yang optimal, baik itu tata cara penanaman. Di samping itu kami juga diperkenalkan tentang sistem pertanian yang menggunakan teknologi tepat guna. Sebagai contoh adanya irigasi tetes. Dan kemudian pada saat 2006 kami diperkenalkan dengan yang namanya Microsoft atau yang bergerak di bidang komputer. Pada saat itu kami sangat awam sekali tentang bagaimana teknologi itu atau bagaimana kita mendapatkan informasi agar pertanian kita yang ada di pedesaan ini bisa lebih optimal. Program-program yang pada waktu itu yang sangat menyentuh di kelompok kami adalah bantuan sebuah rumah plastik yang didatangkan dari Dinas Tenaga Kerja yang pertama, dan kemudian kalau tidak salah dari Australia yang dikelola oleh Yayasan Pertanian Organik Bali. Kami mendapat bantuan sekitar 25 juta pada waktu itu membangun 1 unit rumah plastik dan kemudian beserta instalasinya, baik irigasi tetesnya maupun bibitnya, yang kemudian itu kami kelola bersama kelompok. Dan di dalam kelompok kami dari dana yang 25 juta itu kami pergunakan secara bergantian. Ketika kami sudah menghasilkan yang satu dan kemudian kami pindahkan ke anggota yang lain. Untuk masalah dampingan dan bantuan dari dari YPUB, kami sendiri sangat merasakan, terutama di permodalan, terus pengenalan masalah budidaya yang berhubungan dengan hidroponik. Jadi kami sampai sekarang, dari tahun 2006 sampai sekarang masih berlanjut. Artinya kebetulan untuk saya sendiri sebagai petani rumah plastik itu mengkhusus tanamannya, yaitu di
tanaman paprika. Kami dari anggota kelompok Tani Muda Mandiri mengucapkan terima kasih dan menyampaikan sudah barang tentu atas kerjasama dari pihak PUB lah, ya. PUB sangat membantu kami dalam hal untuk pendanaan. Dalam hal pendanaan awal yang diberikan dari pihak PUB, dirasakan betul. Cuma untuk berkelanjutannya kami jujur aja kepingin melebarkan sayap lagi untuk pembuatan bangunan-bangunan berikutnya. Barang tentu kami sangat merasakan kemudahan-kemudahan dari pihak PUB tentunya dalam hal pendanaan. Terima kasih. Ketika kami menjalani pertanian, bukan barang tentu selalu mulus untuk perjalanannya, tetapi ada hambatan yang dapat merintangi kami. Salah satunya adalah bagaimana budidaya pertanian ini yang kadang-kadang gagal. Yang pertama digagalkan oleh keadaan cuaca. Yang kedua dengan adanya hama yang sangat tinggi atau terlalu banyak sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan hasil produksi. Yang kedua ada hambatan bagaimana kami untuk ketika di pertanian itu mendapatkan hasil, dari hasil itu kami ada hambatan sebagai pemasarannya. Ketika ada barang terlalu banyak, penyerapan pasar tidak terlalu banyak. Itu diakibatkan kondisi ekonomi yang ada di Pulau Bali masih rendah. Contohnya pada saat sekarang, ketika ada pandemi, pariwisata ini tidak berjalan sesuai dengan seperti yang semula. Sehingga hasil dari produksi pertanian juga tidak berjalan atau tidak dapat dipasarkan. Masalah budidaya khususnya di hidroponik untuk di tahun ini setelah pandemi itu masalah pasar juga karena sempat terganggu masalah permintaan barang. Terus yang kedua itu masalah nutrisi juga. Itu ada kesulitan di samping bahan bakunya naik, kadang penyedia barangnya agak langka gitu. Nah, terus masalah bibit juga. Itu kalau bisa saya mohon dari pihak YPOB agar bisa membantu untuk pengadaan bibit. Jadi bibit cukup bermasalah juga untuk di tahun ini. Terkadang kita mundur penanaman itu gara-gara terbatasnya bibit. Harapan kedepannya kami mengharapkan kepada Yayasan Pertanian Organik Bali untuk mengintensifkan kerjasama, baik itu di bidang pendanaan maupun di pengembangan usaha yang ada di pertanian. Karena tidak ada jalan lain yang kami pilih kecuali kami untuk menjadi petani yang lebih optimal atau yang lebih lebih meningkat lagi jadi petani. Jadi harapan kami tetap mengharapkan adanya penambahan pengembangan usaha, baik itu di bidang hidroponik maupun di lahan terbuka. Sehingga dalam hal ini kami jelas kami kekurangan pendanaan. Nama Igede Sumantara. Saya sudah bekerjasama dengan Gatra tahun 2012. Dari Gatra kami dapat pinjaman modal untuk usaha untuk membeli kacang. Membeli kacang untuk modal usaha ya. Dia yang mengimport semua modal dari usaha kami. Itu dengan
itu kita bisa saling kerjasama, dan usaha kami sekarang berjalan dengan lancar. Manfaat yang kami dapat dari permodalan, pemasaran, dan administrasi, juga perkenalan kepada UMKM lainnya. Harapan kami ke depan daripada yaitu bermitra daripada YPOB, itu menyupport usaha kami dan permodalan kami supaya kami dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Nyoman Surdana. Kebetulan saya di YPOB di Departemen Pengembangan. Jadi tugas saya adalah mendampingi kelompok-kelompok binaan dari YPOB di dalam hal administrasi, dalam bidang pemberdayaan kelompok dan lain sebagainya. Jadi salah satu dari dampingan kita di sini adalah Pak Sumantara ini. Jadi Pak Made Sumantara ini adalah salah satu usahanya adalah untuk kecambah, produksi kecambah. Di sini saya mendampingi Pak Made Sumantara di dalam hal administrasi yang pertama, terus yang kedua cara pemasaran, mencari pemasaran, dan mencari informasi-informasi tentang UMKM, hubungan dengan UKM yang lain. Sampai saat ini YPOB sudah mendampingi individu kurang lebih sekitar 25 orang. Mereka tersebar di berbagai kota, kebanyakan sih di daerah Badung. Jadi mereka mempunyai usaha-usaha sendiri, seperti Pak Made Sumantara, misalnya seperti percetakan, ada dagang warung, dan lain sebagainya. YPOB adalah bagian daripada region Bali, jika LPK yang ada di Bali. Tentu region yang ada di Bali ada 4 LPK dan salah satunya adalah kami dari YPOB. Tentu dalam berjejaring dengan region Bali kami bersinergi baik dengan LKSA maupun dengan Yayasan Mahabhoga Marga. Salah satu contohnya kami juga peduli dengan anak-anak yang ada di LKSA Widya Asih yang ada di Pulau Bali ini. Bentuk-bentuk yang kami bisa support kepada mereka bisa dalam bentuk sembako, dalam mendukung kegiatan operasional daripada LKSA tersebut. Demikian juga dengan berjejaring dengan MBM. Salah satu contohnya MBM punya suatu percontohan tentang pengolahan sampah. Kami dari YPOB juga akan boleh belajar di situ sebagai rekan sekerja kami dalam satu region yang ada di Pulau Bali ini. Region ini sangat bermanfaat. Kami saling berkolaborasi satu dengan yang lain, saling menguatkan walaupun dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Karena dengan keberbedaan itulah kita akan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bagus apabila kami bisa saling bersinergi. Tentu juga dengan jika LPK yang di pusat, kami rindu untuk kedepannya jika LPK akan terus memantau kami LPK yang kecil yang ada di daerah-daerah. Supportlah kami tidak hanya dalam bidang organisasi, bantulah kami memperoleh informasi-informasi untuk sumber-sumber dana yang bisa kami tindak lanjuti untuk kedepannya, karena kami tahu dalam masa sekarang untuk sumber pendanaan dengan pihak luar itu sangat sulit. Tapi kalau harapan kami kedepannya jika LPK juga akan boleh memberikan informasi yang lebih buat kami yang ada di LPK untuk kemajuan
Yayasan Pertanian Organik Bali untuk kedepannya. Marilah kita saling bersinergi satu dengan yang lain, baik yang di LPK, di region maupun yang di pusat. Tentu program-program yang ada di yang di JKLPK pusat tentu pasti akan diinformasikan. Mohon juga diinformasikan kepada kami lewat region yang ada di Bali, dari region kepada LPK, sehingga informasi pusat sampailah ke daerah-daerah, menjadi informasi yang bagus untuk kami, sehingga kami tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh JKLPK pusat. Kami salut bahwa pada saat ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa adanya bentuk program pembuatan film daripada JKLPK pusat sangat menolong kami di YPOB. Kami boleh berbagi dan kami juga mungkin boleh dikenal, karena kami tahu kami YPOB ini yayasan yang sangat kecil, tapi dengan pengalaman-pengalaman dari kelompok-kelompok yang ada, dari dampingan-dampingan yang ada, boleh juga akan menjadi bahan atau referensi daripada mitra atau jejaring kami yang lain. Kemudian bagaimana manfaat yang kami lakukan dengan JKLPK? Manfaatnya adalah memang sangat banyak sekali kami peroleh. Pertama, berjejaring, menambah pengalaman di situ. Ada kegiatan-kegiatan JKLPK selalu mengundang LPK-LPK yang ada di daerah. Misalnya dalam pembuatan proposal, ya kami mengutus Departemen Pengembangan Lembaga untuk ikut ambil bagian dalam pembuatan proposal, penambahan ilmu mereka. Karena tentu juga donor yang ada sekarang dengan pihak luar, khususnya luar negeri itu, memang mereka sekarang banyak mengalihkan dana mereka ke Indonesia Timur, sehingga dana-dana untuk provinsi ke Bali itu memang sangat sulit. Tapi kita tetap berusaha untuk menggali secara internasional, menggali dalam negeri, menggali juga apa yang ada, yang sudah kita kelola dari tahun 2003 sampai saat ini, dana-dana yang ada itu, sehingga YPOB walaupun dalam masa pandemi COVID, ya kami tetap eksis. Kami syukur kami tetap bisa bergerak, tenaga kerja SDM yang ada tetap kompak, tetap solid. Kami tidak pernah mem-PHK pegawai, kami juga tidak pernah memotong gaji mereka walaupun dalam masa pandemi COVID. Itulah kami di YPOB, yayasan yang kecil tapi kami ingin berbagi. Walaupun yayasan POB ini kecil, kami cuma bertiga, tapi kami ingin berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya bagi saudara-saudara yang seiman, tapi kami ingin berbagi bagi saudara-saudara kami yang lain, khususnya di Pulau Bali ini. Kami sangat diterima oleh masyarakat di Pulau Bali ini. Kami sangat diterima juga di lingkungan-lingkungan yang ada di desa-desa. Keberadaan kami, syukur keberadaan kami diterima sampai hari ini oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di Pulau Bali. Itulah kami, Yayasan YPOB, yayasan yang kecil, tapi kami ingin menjadi berkat bagi masyarakat.